Setelah proyek pembangunan yang di Rancamanyar yang miliknya Pak Agus itu selesai sekitar bulan September November 2016. Oke. Setelah pekerjaan selesai, pekerjanya semua pulang ke Cirebon. Sedangkan Peggy dan Robi itu kakak beradik, adik kandung, tinggal di kosan Cilampeni, dibawa sama bapaknya. Jadi bapaknya kosnya di ujung, Peggy sama Robi sebelahnya. 2 minggu kemudian, karena Robi nggak betah, pulang ke Cirebon. Kebetulan saat itu yang punya kosnya sudah tua. Yang punya kos mungkin lebih dekat dengan Robi, sehingga Peggy itu dipanggillah Robi. Itu permasalahannya. Jadi bukan mengganti identitas. Itu permasalahannya. Oke. Ya. Tanggapannya punya barang bukti apa Pak yang bisa menjadi alat bukti kalau keberadaan Peggy saat itu adalah di Bandung gitu Pak? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa orang tua kandung daripada Peggy punya bukti berupa rekap gaji dari bulan Juli sampai September, maaf. Jadi ini bulan Juli sampai September. Ini saya kopinya ya, aslinya saya amankan. Ini kopinya, yang aslinya saya amankan. Pak, Pak, dilihatin. Oke. Pak, dilihatin Pak. Ya, Pak. Ini saya perlihatkan kopinya ya. Bentar lagi Pak, tahan dulu Pak. Di bulan ke-9 di sini nih, ada di bulan ke-9 itu ada tanggal 26 Agustus. Ya. 26 Agustus 2016 itu hari Jumat. Hari Jumat. Oke, hari Jumat 26 Agustus 2016 itu hari udah ya ini ya. Oke. 26 Agustus 2016 itu hari Jumat. Hari Jumat, kemudian karena ini orang tuanya Peggy selaku kalau di perusahaan Menkon ya, pemborong, kepala pemborong ini. 26 Agustus Pak Rudi kasbon kepada si pemilik rumah. 26 Agustus deh. 5,3 untuk membayar karyawan 8 orang termasuk Peggy. 27 Agustus di hari Sabtu itu kan bekerja dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Tanggal 27 Agustus itu gajian untuk para karyawan, para kuli bangunan, ini yang menggaji. Sekitar jam 7 malam ini menggaji kepada para karyawan. Salah satu karyawan pulang, namanya Bondol. Suharsono alias Bondol. Ya. Pulang ke Cirebon. Saya klarifikasi waktu wawancara kemarin. Ada 5 orang yang mengantar, saya klarifikasi, bukan 5 orang tapi 3 orang. Ya, saya klarifikasi, siapa saja 3 orang itu? Ibnu, Robi, termasuk Peggy. Oke. Tanggal 27 Agustus 2016 jam 8 malam temen kerjanya Peggy mengantar Suharsono alias Bondol naik angkot dari Cilampeni ke Jalan Raya naik angkot. Suharsono alias Bondol naik angkot sendiri menuju ke terminal Leuwi Panjang. Cicahem. Oke, sorry. Terminal Cicahem. Dari terminal Cicahem itu langsung berangkat ke Cirebon pakai bus Goodwill. Begitu saja. Jadi saat itu jam 8 malam Peggy masih mengantar Bondol. Itu saja. Jadi kira-kira di Cirebon tuh nyampe jam berapa nih, kan kejadian jam 11 ya? Lebihan. Menurut keterangan daripada si Bondol itu udah ada juga di medsos tuh, sekitar jam 11 malam sampai di Cirebon melihat kayak kecelakaan.
Itu kecelakaan yang Vina itu. Jadi pemikiran Bondol itu kecelakaan lalu lintas. Itu saja. Saat itu Robi yang dimaksud adalah Robi dari adik Peggy, Pak? Atau Robi rekan nih kan? Betul, adik Robi kandung. Mungkin boleh di Adik kandung Peggy. Adik kandung Peggy. Jadi anak Bapak yang kedua ya, Iya, Pak? betul. Saat ini udah muncul di publik belum, Pak, untuk terkait Robi Irawan ini? Robi, Banyak netizen juga Robi yang- Setiawan bukan Robi Irawan. Robi Setiawan ya. Bukan Hati-hati Robi loh nama ya, Irawan. Robi Setiawan. Iya. Oke, nah ini kan Pak dirubah oleh menjadi alias oleh Kabid Humas Polda Jabar. Ini bagaimana tanggapan Bapak bahwa ada tuduhan bahwa Peggy ini merubah nama menjadi Robi ini, Pak? Silakan. Masalah itu saya kembalikan kepada ke penyidik. Yang jelas keterangan dari klien kami itu apa adanya. Bahwa Robi dan Peggy itu adik kakak. Oke. Itu saja. Kalau masalah merubah dari siapa apa Ada tadi? tuduhan terkait juga. Ada tuduhan perubahan terkait. grup menjadi Robi. Silakan penyidik untuk menganalisa. Oke. Minta tanggapan dari Pak Rudi, Pak. Ini kan Bapak juga sempat ada laporan katanya Bapak juga terlibat dalam menutup-tutupi Peggy Setiawan gitu. Oke. Tanggapan dari Bapak seperti apa? Karena kan ini juga terancam nih katanya bakalan dihukum seperti apa nih, Pak? Kalau Bapak terbukti terlibat menutup-tutupi ya, Pak? Ya, saya mas transparan aja, tidak apa adanya, ngomong apa adanya gitu. Oke, selama 8 tahun pernah dihubungi oleh pihak kepolisian, Pak, sebelumnya atau baru pada saat penangkapan saja atau seperti apa, Pak? Baru sekarang ini, sebelumnya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Oke, jadi tidak pernah ada dihubungi oleh pihak Nggak ada, kepolisian nggak sampai ada. dengan saat ini juga. Saat ini juga. Termasuk pemanggilan juga belum ada, Pak. Pemanggilan Oke, sebagai saksi atau tidak ada, bagaimana? Oke. Menurut keterangan daripada klien kami, setelah kejadian 27 Agustus 2016 dan menurut keterangan daripada orang tua Peggy saat itu di Bandung mengetahui kejadian ada pembunuhan almarhum Vina dan Eki itu 2 hari setelah kejadian, ya, antara 2 atau 3 hari dengan cara begini. Saat itu dari Polres Cirebon melakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy yang di Cirebon. Ibunya Peggy menghubungi ke Bandung. Siapa? Parman. Parman itu adik istri daripada Pak Rudi. adik ipar. Adik ipar, berarti adik ipar ini, berarti adik istrinya Pak Rudi ini. Parman ditelepon, di rumah banyak polisi. Ini dilakukan penggeledahan. Kenapa? Karena menurut keterangan dari kepolisian, Peggy terlibat dalam kasus pembunuhan. Itu saja. Itu saja. Jadi mengetahui 2 hari setelah kejadian. Posisinya saat itu istrinya Pak Rudi atau ibu kandungnya Peggy menelepon Parman. Jadi silakan saya kembalikan kepada yang berwenang untuk menganalisa. Pak Rudi ada rencana mau ajak Robi, anak Bapak yang kedua, untuk jenguk kakaknya Peggy gitu, Pak? Ya, Oke. Sementara ini kalau orang ayah kandungnya Peggy domisili kan di Bandung. Oke. Sedangkan Robi domisili Cirebon. Jadi mungkin sementara akan ayahnya dulu yang menjenguk. Kalau komunikasi dengan keluarga di Cirebon seperti apa nih, Pak? Biasa saja. ya biasa-biasa saja. Pernah kontak dengan ayah ibu dari Peggy? Sering. Seperti apa nih pasca dari penangkapan Peggy ini, Pak, dengan ibu sendiri? Ya kita harus selalu mensupport bahwa anak kita tidak bersalah, gitu aja. Kabarnya udah saksi baru ya, Pak? Saksi baru yang dibawa oleh pihak Bapak? Terkait saksi baru kita beda tim. Oke. Tim kuasa hukumnya beda. Oke. Kalau saya tim kuasa hukum kami dari kantor hukum Dendi Rukmantika, khusus ayahnya Peggy, orang ayah kandungnya. Kalau untuk yang lain itu beda tim. Untuk Peggy-nya juga beda? Untuk Peggy beda tim juga. Satu, Pak, ini Beda pasca- kantor hukum. Oke. Pasca penggeledahan di rumah di Cirebon, apakah Bapak mengetahui sebelumnya, Pak? Tidak Tidak tahu. mengetahui. Tidak. Berarti tidak mengetahui juga terkait kejadian yang terjadi pada 2016 itu, Pak? Betul. Oke, termasuk siapa yang menjadi korban juga tidak mengetahui pada Tidak tahu sama sekali. Itu posisi ada di Bandung, beliau. Ada tambahan? Posisi ada di Bandung. Posisi. Ya, pada intinya
kehadiran Pak Rudi ini di Polda Jabar ini adalah juga berkenaan dengan semenjak saudara PS ini ditahan itu belum pernah ketemu. Kemudian juga menjadi tanggung jawab Pak Rudi juga karena keluarga yang di Cirebon itu ya sering menanyakan juga gitu ya, karena Pak Rudi posisinya di Bandung. Nah itulah sebenarnya. Jadi ya tapi kita bagaimanapun kita sudah berusaha ya, kita ikuti prosedur. Ya insya Allah Selasa sama Kamis ya. Antara Selasa Mudah-mudahan pagi lah kita ke sini ya, tidak sore. Mudah-mudahan pagi lah kita agendakan. Tapi hari ini tidak kecewa ya Pak, tidak ketemu Wah, sama Peggy. saya ikutin prosedur ya. Salah Bapak. Ikutin prosedur aja. Karena apa? Kita ikutin aturan. Saya tidak mau artinya aturan dari pihak kepolisian begini kita ikutin. Cuman kita datang di hari Jumat. Kebetulan setelah dari hari Minggu sampai hari Kamis ini kondisi badan tidak stabil ya. Ngedrop, stres, dan ya bayangkanlah seorang anak ditahan karena dituduh selaku pembunuh. Pak Rudi tadi menginformasikan bahwa belum pernah ketemu di rumah kontrakan sejak 20 Mei ya Pak ya. Nah ini rumah kontrakan yang di Bandung pada saat itu Peggy sedang apa Pak? Lagi sama Bapak? 20 Mei. 20 Mei atau kapan Pak? Senin yang tadi Bapak sampaikan ditangkap? Oh, itu mau sebelum kejadian dia bersama kita ngontrak di situ. Pas Bahkan ditangkap? sebelumnya. Ya. Bahkan bareng sama kita di satu ruangan, satu kontrakan itu. Terus kemudian pisah dari kontrakan depan sampai kontrakan belakang, dipisahin. Terus saya berangkat kerja, si Peggy masih ada di rumah. Gitu. Jadi pada saat ditangkap Peggy itu sendirian Pak? Sendirian, berangkat kerja sendirian. 2 lembar ya. Ini ya, Selama ini Bapak tuh udah menjalani pemeriksaan belum Pak? Apakah pernah diperiksa oleh pihak polisi? Sudah, BAP. Sebagai saksi Pak? Saksi ya. Berapa kali tuh Pak? 1 kali baru 1 kali. Bapak menyatakan bahwa Bapak waktu itu melihat Peggy di Bandung begitu atau seperti apa? Ya memang bersamanya di Bandung. Iya, Bukan bersama. melihat, Ya, bersama bersama. bareng. Karena ini sebagai menkon ya, sebagai pemborong. Oh, oke. Jadi Peggy itu sebagai Yang kasih anak ya. buah yang kerja. Hmm. Nah, itu termasuk yang lain-lainnya, bukan murid tapi bersama. Oke. Ya. Oke, Ya cukup ya. udah cukup. Makasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.